Sekarang jam berapa, Cok? Jam 8, Cok. Kita ada kelas jam berapa, Cok? Nanti keburu dosennya masuk. Ini masuk dulu nih. Yuk. Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Katanya sih semalam ya. Oh iya, tapi kurang tahu juga. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kelas Ibu mulai, Ibu akan mengabsennya dulu ya. Ibu. Aufa Ibu Farozi. Ibu. Michelle Wei. Fani. Aziza. Ibu. Lucy. Ibu. Aisyah Mairo. Ibu. Salsabila. Hadir Bu. Ais. Hadir Bu. Rega Firdaus. Hadir, Bu. Iwan. Hadir, Bu. Lido. Hadir, Bu. Bima. Alia. Hadir Bu. Baik, kali ini kita akan membahas tentang HIV atau AIDS pada manusia. Gimana saya ulangi? Paham anak-anak? Paham Bu. Oke. Baiklah, karena jam kelas Ibu sudah berakhir, kelas Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tak lapar? Lapar nih. Kantin ayo. Dan sepi. Iya nih. Gara-gara kelas kita telat. Kau nak minum apa? TS lah. Nah, kau? Aku. Cappuccino dingin aja satu. Alah. Bu, TS-nya 2, cappuccino dinginnya 1 ya. Ya dek. Yo. Doh, kau ada duit tak? Pinjam dulu doh, buat bayar utang. Aku lagi tak berduit dah. Saldo rekening aku kena potong. Kau tanyalah Iwana. Aku juga tak ada, Jo. Aku udah ditelepon-telepon pinjam dari kemarin Aduh, cuman lah nih, nak bayar bunga makin besar. Kayak mana kalau kita curi sawit aja? Sawat siapa tuh? Sawit Bapak Alia nampaknya banyak tuh. Kalau hilang dikit pun tak ngaruh tuh dah. Yuk, gas tak lagi tak berduit nih. Gimana gas? Gas lah. Yalah. Pesan kita tak sampai nyampe nih. Coba tanya Ibu lagi. Tanya dulu. Bu, mana pesanan kami, Bu? Bentar dek, ini lagi duluan. Yalah, Bu. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ya kakak mau ngomong serius. Yaudah ya nak, kita ngomong di dalam aja. Jadi kakak mau ngomong apa? Ini ya, tadi kakak ditelepon disuruh bayar uang semester ini. Berapa kak? 9,5 juta sih. Bukannya 7,5 kak?
sekalian uang jajan. Oh, yaudah, nanti ayah cari dulu uangnya ya. Sekarang kakak mandi dulu. Oke, ye, makasih ya. Sama-sama, nak. Kenapa nak kok mukanya cemberut? Lagi berantem sama teman? Teman-teman aku di sekolah semuanya pada pamer HP baru. Mereka semua jauhin aku dan ngejek aku karena HP aku kentang. Aku juga mau HP kayak mereka ya. Itu kan HP mahal, nak. Mana ada uang ayah? Kebun kita nggak seberapa. Pakai aja dulu HP yang lama, kan masih bagus. Kakak minta ini itu semuanya dikasih, sedangkan aku dikasih barang bekas kakak. Kan aku juga pengen ngerasain barang baru ya. Nak, kakak kamu itu kan kuliah, keperluannya juga banyak. Mending uangnya ditabung buat kuliah kamu besok. Ayah jahat, aku nggak mau tahu. Pokoknya aku mau HP kayak mereka, titik. Balik sedikit, uang kecil. Ini pasti kan kurang pupuk nih, kurang perawatan nih. Lagi butuh duit pula. Masak nih. Bisa panen besok nih. Nama-nama uang semester kakak nih. Saya nih. Inilah sawit Alia tuh, Jo. Ini Jo. Iya. Awak lagi tak berduit nih untuk membayar utang awak. Gas aja. Macam mana awak cuy untuk melunaskan utang awak nih? Boleh. Kalau ada sisa baru awak boleh sabu sama ganja. Boleh. Gas aja. Gas aja. Ayo Yuk, ganti baju. ganti baju dulu kita. Ayo. Yuk, gas. Toh, bawa masak dah. Kalian berdua ngambil, aku jaga sana. Oke. Yo. Nih dia Wan. Masak nih, gas lah.
Selamat, aduh. Bang, angkat. Gerak lagi. Gigi. Gigi. Coba. Ayo, gerak. Ini ketemu jalan. Jalan. Tinggal dulu. Banget, tak dorong, naik. Woi. Lah. Ya bang, jual sawit bang. Sawit sekarang 3.000 bang. 3.000 dulu ya. Bang, kurang 5 jadi bagi 70. Berarti dapat lagi ya? Oh iya bang. Oke, makasih bang ya. Woi, apa kau di sini? Loh, ini kan kebun saya, Pak. Loh, kemarin kan lahannya di sana. Kok sampai sini kau apa sawitnya? Batas tanah saya di sini. Kok Bapak nggak suka ya? Saya tengok surat tanah saya di sini. Kok batasnya? Ya nggak senang lah aku nengok surat kemarin batasnya di sana, nggak di sini. Oke, awas lah ya. Awas kau. Gigi, bawa anggotamu. Pasti Bapak tuh udah tahu ini tanahku. Dia pun yang berkuasa. Aduh. Oh iya ya, aku ada kenalan 3 orang. Bisa nih aku suruh nih untuk pas dendam nih. Oke. Kita suruh aja dia. Apa dia? Minuman ya? Sedap nih. Mati Pak. Aduh. Pesta kita nih Jo. Aduh. Tak sia-sia curi semalam ni dah. Ini masih ada tuh sisa nih. Gas lah beli sabu kita. Boleh, semalam kita beli ya. Ada gelasnya nih. Nah, kasih lah. Terus dulu kita Jo. Enak kali Jo. Aduh, Jo.
betul. Siapa kau nih? Kalian kan yang nyuri sawir Wak Sindo tuh? Hah? Emang apa? Kau kalau macam-macam sama kami, habis kamu buat. Enggak, Jo. Aku nak ngasih job nih. Job apa tuh? Aku ada strike dengan Wak Sindo tuh. Aku nak nyuruh kalian bantai Wak Sindo tuh. Nanti aku kasih bayaran Gimana jadi ya? Enggak kau. Yalah, nanti aku bagi tahu kau nanti. Yalah, jangan lupa kasih tahu kawan kau ya. Yalah, Nah, aku pergi dulu nih. yalah. Halo. Ya, halo. Lah di sana. Udah, Kalian tengok-tengok dulu ada saksi tidak di sana. udah aman sini. Buatlah dia sampai ke tes dulu, jangan sampai mati. Nanti awak pula yang susah. Oke, aman tuh. Lah, kau ngalian perhatian Sindo. Biar kami berdua mukul dia dari belakang. Lagi, pasang topeng, siap-siap. Kerja kau alihkan perhatian dia. Ya, siap. Jangan sampai kami ketahuan. Siap. Aduh, alihkan perhatian itu. Lagi. Wak Sindo dulu, Bang. Siapa ya? Aduh, Wak. Kenapa kita nggak ketemu, Wak? Siapa? Apa kabar? Baik, kamu siapa? Ini kamu Nawan. Iya. Oh, Siapa kamu? Lah, aku teman Alia, Pak. Alia anak saya tuh. Iya, Pak. Punya temen dia. Iya, Pak. Aduh. Besar buah bapaknya, Pak. Lumayan lah. Nggak boleh panen nih, Pak. Apa nih? Pergi! Coba telepon Alia, kayaknya kita kesesat deh. Halo Alia, rumahmu di mana? Belok kiri atau belok kanan? Oke, tunggu kami di sana ya. Kayaknya ada yang dipukul deh. Video. tunggu yuk, laporan ke bos lo. Halo? Udah aman ya bos? Oke, bagus. Jangan lupa hasilnya. Oke, aman. Oke. Dah, yuk.
Tolong pasangin pusnya. Maaf deh, tadi bapaknya kenapa ya? Nah, tadi kami lihat dia digebukin sama pemuda-pemuda, terus kami cepet-cepet bawa dia ke sini. Oh, oke. Iya, saya keluarga Bapak Sindu. Saya anaknya Bapak Sindu. Kenapa ya? Hah? Kena pukul? Kok bisa? Ayah saya kenapa? Ayah saya sekarang di RS mana? Oke, situ sana. Dek, ayo masuk rumah sakit, ayo ke sana. Ayah, sus, ayah saya kenapa ya sus? Ayah kalian tadi pingsan, tapi kalau kalian ingin mengetahuinya lebih lanjut, boleh tanyakan ke dokter di ruangan sebelah. Jika ingin pergi ke ruangan dokter, saya bisa mengarahkannya. Ayo. Permisi dok. Permisi dok, ini ada keluarga dari pasien ingin menanyakan tentang keadaan orang tuanya tadi. Iya, saya sudah masuk. Dok, gimana keadaan ayah saya? Ayah kamu baik-baik aja, cuma ada banyak memar di tubuhnya dan pendarahan di dalamnya. Kok bisa gitu dok? Apa penyebabnya? Menurut saksi, ayah kamu digebukin oleh beberapa pemuda. Siapa pelakunya dok? Untuk pelakunya, saya kurang tahu, tapi pihak kami sudah menghubungi kepolisian. Baik dok, terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana kabar ayah kamu dokter? Baik-baik aja kak, doain ayah ya kak. Pelakunya udah tahu belum? Belum, tapi pihak rumah sakit udah menghubungi polisi. Udah lanjut kita duduk dulu. Ayah gimana kabarnya? Ayah udah enak karena Ayah ada lihat nggak pelakunya siapa? ayah nggak ngeliat orangnya. Dia ngaku ayah dari belakang. Dia ngakunya teman kalian. Nah. Tiba-tiba ayah dipukul. Maaf ya nak, ayah malah rapetin kalian. Bukannya bayar uang UKT sama belikan HP, ayah malah nyusahin kalian. Ayah kok ngomong kayak gitu? Ayah nggak boleh ngomong kayak gitu. Pikirin dulu kesehatan ayah. Permisi, selamat siang kak. Kami dari kepolisian mendapat laporan dari rumah sakit ini. Katanya ada korban pengeroyokan. Bisa kami minta kesaksiannya kak? Ya benar, mari saya antar. Baik, terima kasih kak. Ini saksinya kak. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Baik, terima kasih kak. Ya. Selamat siang kak. Kami dari kepolisian. Apakah benar kalian adalah saksi dari korban pengeroyokan yang bernama Bapak Sindu? Iya kak, benar kak. Ada apa ya? Apakah kalian mengingat wajah-wajah pelaku atau mempunyai bukti video fotonya? Kebetulan kami ada buktinya karena kami nggak berani mendekat, jadi kami mengambil video.
Bawa mereka ke mobil. Di sini. Selamat siang. Apakah telah benar anak Bapak Sindu? Benar Pak, kami berdua anaknya Bapak Sindu. Bisa ikut kami ke kantor polisi untuk menginvestigasi kasus ini lebih lanjut? Lama nggak Pak? Soalnya kami nggak bisa ngebiarin ayah kami lama-lama. Tidak, hanya sebentar. Oke, kami izin dulu ya Pak. Ya kami izin pamit ya mau pergi ke kantor polisi. Iya nak, hati-hati. Izin Pak, membawa anak Bapak. Semoga Bapak lekas sembuh. Terima kasih Pak, saya titip anak saya Pak. Siapa? Izin Pak. Iya Pak. Boleh saya tahu identitas kalian? Nama saya Iqbal Sefati, status saya mahasiswa, tempat tinggal saya di Taman Cilincing, Kilometer 14. Nama saya misalnya status saya mahasiswa, saya tinggal di Jalan Raya Pematarban. Baik, jadi apa kesaksian kalian? Tolong ceritakan yang detail agar penyelidikan kasus ini lancar. Boleh saya tahu identitas kalian secara detail? Nama saya Alia Roma Fadila, tempat tanggal lahir Rengat 5 Maret 2002. Status saya sebagai mahasiswa, saya tinggal di Pematarban. Nama saya Nadina Utadera Ramadhani, tempat tanggal lahir saya di Pematarban 12 Oktober 2006. Saya sebagai pelajar tinggal di Pematarban. Baik. Apa saja kesaksian kalian? Tolong ceritakan dengan detail agar penyelidikan kasus ini lancar. Yuk. Nah, aku bawa. Wih, mantap. Cor, Pak. Barang 15. Belanjain ya. Ayo, pakai lagi. Aku dulu ya. Korek. Nah, kau lagi lah. Mana Chef? Bro. Oh tidak, bro. Nah, itu dulu ya. Gas lah.
Ada saya salah Pak. Sebutkan identitas kalian. Jawab. Nama saya Muhammad Iko Nifi. Status saya mahasiswa. Nama saya Afar Ikroli. Status saya mahasiswa. Nama saya terjawab. Saya mahasiswa. Tolong jelaskan dengan sejujur-jujurnya apa yang telah terjadi. Jawab. Kalian punya telinga tidak? Kami sudah melakukan minum-minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai sidang pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aisyah Raya akan memulai melakukan persidangan pada siang hari ini. Sebelum memulai persidangan, kita berdoa untuk ajaran dan keyakinan kepada masing-masing. Berdoa selesai. Tata tertib sidang pengadilan negeri Bengkulu kelas 2. Pertama, setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak berkopi. 3. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. 4. Tidak diperkenalkan dengan mengunjungi untuk mengenakan pakaian di saat persidangan. 5. Dilarang membawa senjata tajam maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan dalam persidangan. 6. Dilarang membawa masuk pada saat persidangan. 7. Pengambilan foto atau merekam ruang sidang seizin majelis hakim. 8. Siapapun yang sidang pengadilan bersifat tidak sesuai dengan pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah dapat
Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Rengat kelas 2 yang memeriksa dan mengadili nomor registrasi pidana 60/PID/2024 Pengadilan Negeri Rengat kelas 2 atas nama terdakwa 1 Muhammad Iqbal Yusri, terdakwa 2 Muhammad Ridho Akbar, terdakwa 3 Aufa Indi Fahrozi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah jaksa penuntut umum siap melaksanakan persidangan? Dan apakah penasihat hukum bagi korban yang terdakwa siap untuk melaksanakan persidangan? Terdakwa nama Muhammad Iqbal Yusri, tempat tanggal lahir siang 2 Dahlan 15 Maret 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan mahasiswa, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Terdakwa kedua nama Muhammad Ridho Akbar, tempat tanggal lahir Batam 1 Agustus 2004, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan mahasiswa, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Terdakwa ketiga nama Aufa Indi Fahrozi, tempat tanggal lahir Duman 28 Oktober 2002, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan mahasiswa, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Saudara penasihat hukum, apakah membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, tolong tunjukkan. Ya, yang mulia, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk Pengadilan Negeri Rengat kelas 2, surat dakwaan dengan nomor registrasi pidana 60/PIT/2024 Negeri kelas 2. Identitas terdakwa 1 Muhammad Iqbal Yusri, tempat tanggal lahir siang 2 Dahlan 15 Maret 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, berperan sebagai pelaku pengeroyokan Sindu dan mencuri buah sawit di kebun korban. Telah melanggar 1. Pasal 300
KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat maka ditambah. Yang kedua, kalau melanggar pasal 448 Undang-Undang Nomor 1 Bagian A Tahun 2023 dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana dengan paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta satu orangnya. 3. Telah melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu yang diterangkan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang kedua, nama Muhammad Ridho Akbar, tempat tanggal lahir Batam, tanggal 1 Agustus 2004, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan mahasiswa, warga negara Indonesia, berperan sebagai pelaku 2 mengkeroyok Sindu dan melakukan pencurian buah sawit di kebun korban. Telah melanggar pasal 1, pasal 340 KUHP dengan penjara paling lama 7 tahun. Yang kedua telah melanggar pasal 448 Undang-Undang Nomor 1 Bagian A Tahun 2023 dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta setiap orang yang ditambah. 3. Telah melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP jika perbuatan mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang ketiga, Awadi Zi Fahruzi, tempat tanggal lahir Dumai pada tanggal 28 Oktober 2002, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan mahasiswa, peran sebagai pelaku ketika mengkeroyok dan melakukan pencurian buah sawit di kebun korban. Telah melanggar 1. Pasal 340 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat maka ditambah. 2. Telah melanggar pasal 448 Undang-Undang Nomor 1 Bagian A Tahun 2023 dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta setiap orangnya. 3. Telah melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP jika perbuatan mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Penanganan terdakwa 1. Ditahan oleh penyidik Polsek Sindu pada tanggal 30 Oktober 2024. Yang kedua, diperiksa dan ditahan oleh Kasih Intelijen, Kasih Pidana Khusus, dan Kasih Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada tanggal 1 November 2024 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Rengat kelas 2 Dawan Bapak yang terdakwa pada hari Senin 25 November 2024 sekitar pukul 1 WIB bertempat di Jalan Raya Lilas nomor 48 Purwakarta dengan barat Indragiri Hulu. Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pencurian buah sawit, ditemukan luka dan bagian tubuh banyak
dan setimpal-timpalnya sesuai dengan kesalahan terdakwa kepada korban. Demikian yang mulia. Yang mulia terhormat, kami memiliki saksi yang melihat pembantaian korban Sindu dan pencurian di kebun sawit. Silakan dipanggil saksi-saksi yang Anda sebutkan tadi. Ikuti saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Ikuti saya. Saya bersumpah Saya bersumpah. bahwa saya Silakan saksi memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Ibu Hakim. Saya dan teman saya sedang jalan-jalan rumah cuma penuh saya. Di sana ada beberapa pelaku saat kejadian. Saya menerima ada beberapa laporan dari ibu. Ada yang kejadian beberapa. Kenapa kalian tidak membantu orang semua? Kami ingin membantu yang mulia, tapi karena kami berdua adalah cewek yang mulia, jadi kami tidak bisa bertindak apa-apa. Jadi kami hanya bisa amankan mereka secara diam-diam kami menunggu mereka. Pak Hakim, saya meminta kepada yang mulia untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada terdakwa, karena saya tidak memiliki ibu yang hanya memiliki ayah satu-satunya. Semua yang menanyakan tadi kami akan bantu usaha. Baik, silakan mengasih saksi-saksi untuk kembali ke tempat masing-masing. Ikuti saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Baik, saudara juru sumpah, terima kasih. Silakan kembali lagi ke tempat duduk. Baik, selanjutnya untuk saksi. Saudara saksi yang menyaksikan pencurian di kebun Bapak Sindu, silakan mulai memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Baik yang mulia. Baik, saudara saksi, terima kasih telah memberikan kesaksian Anda. Silakan kembali ke tempat duduk. Yang mulia, saya ingin menyampaikan bahwa terdakwa tidak bersalah atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Tindakannya dilakukan bukan atas keinginan pribadi, melainkan atas perintah dari pihak lain yang tidak bisa dipastikan. Yang mulia, kami dalam proses penyelidikan. Kami harap pihak kepolisian dapat mengungkapkan siapa di balik peristiwa itu. Baik, kami akan mempertimbangkan argumen yang baru saja disampaikan. Sekarang kami akan mendengarkan keterangan dari terdakwa. Juru sumpah, silakan mengambil tempat. Ikuti saya. Saya bersumpah.
Terdakwa, tolong berikan saya keterangan yang sejelas-jelasnya tentang kalian bertiga. Yang mulia, kami mengaku kami berada di sana. Tapi kami tidak terlibat atas penganiayaan Pak Sindu. Kami hanya menerima perintah dari orang yang berkuasa. Siapa yang menyuruh kalian? Pak. Itu Pak. Anu siapa? Pak Nevrin Pak yang suruh kami untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Pak Sindu. Di mana kalian melakukan penganiayaan itu? Di kebun Pak Sindu Pak. Dia sedang mengecek sawitnya, terus kami sekap dan kami pukuli Pak. Benar Pak. Kami hanya melakukan itu atas perintah Pak Nevrin yang mulia. Pak Nevrin siapa? Kenapa dia bisa memerintahkan kalian? Mengapa dia bisa melakukan itu? Kami kurang tahu yang mulia. Baiklah, kami akan memanggil saudara Nevrin di sidang berikutnya. Kenapa Anda mau melakukan hal itu? Saya bertanya kepada terdakwa Muhammad Ikhwan Yumi. Karena saya butuh uang yang mulia untuk membiayai kehidupan saya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada terdakwa kedua. Kenapa Anda mau melakukan hal itu? Untuk membayar uang UKT semester yang mulia. Saya akan bertanya kembali ke terdakwa ketiga. Kenapa Anda mau melakukan hal itu? Karena saya butuh uang untuk transfer ke orang tua saya dan untuk membayar uang UKT semester saya. Dan kami bertiga tergiur atas bayaran dari orang yang bernama Pak Nevrin. Apakah kalian tahu tindakan kalian ini salah? Uang yang kalian pakai hasil mencuri dan hasil penggelapan sawit itu haram. Kemana pikiran kalian? Apalagi kalian sebagai mahasiswa, seharusnya kalian harus memberikan contoh kemasan, berangkat dan lebih teladan. Dan sekarang kalian sebagai status mahasiswa sudah ditahan oleh pihak kampus. Jika kalian diputuskan sebagai terdakwa, maka status mahasiswa kalian akan ditahan. Jika kalian diputuskan bersalah, maka status mahasiswa akan dicabut dari kampus. Sidang ini akan ditunda untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami akan memberikan keputusan setelah kami memeriksa bukti-bukti dan keterangan yang telah diberikan. Dua kali orang tuh bah, sampai ketangkap pula. Awaknya yang repot jadinya. Ini nih tak tempat yang dilaporkan tadi. Iya kayaknya itu ada orang yang mencurigakan kali kayaknya. Yuk gerak. Yuk. Aduh, sampai sini pula polisi. Tengok cowok itu, bisa kali dia dari tadi. Curigakan kali dia. Amati aja dulu pelan-pelan, jangan sampai dia kabur. Prinsipnya pun sama kayak yang terdakwa bilang kemarin. Itu tuh kabur dia tuh. Kejar dia tuh. Kenapa nih Pak? Kenapa nih? Cepat, bawa mobil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai sidang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aisyah Mulia akan memulai berlangsungnya sidang pada siang hari ini. Sebelum memulai persidangan, kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tata tertib sidang pengadilan yang diberikan kelas 2. Pertama, setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan surat alamat pada pengadilan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak bertopi. 3. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan dalam ruang sidang. 4. Tidak diperkenankan menerima dan menghubungi dengan menggunakan HP di saat persidangan. 5. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan dalam persidangan. 6. Dilarang keluar masuk pada saat persidangan. 7. Pengambilan foto atau merekam di bawah sidang seizin majelis hakim. 8. Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati cara hakim setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang pasal 218 ayat 2 KUHP. 9. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 3 bersifat suatu tindak pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya pasal 216 ayat 3 KUHP. Sidang pengadilan negeri Keramat kelas 2 yang memeriksa dan mengadili tindak penikaman terhadap saudara Sini dan pencurian di Kebun Sini dengan acara pemeriksaan nama terdakwa saudara Iwan Muhammad Ridho Akbar, Iwan Hebrin dan Aufa Irni Farodi pada tanggal 10 Desember 2024. Sidang perkara pidana nomor registrasi pidana 60 garis pidana dari 2024 dari Pengadilan Negeri Demak kelas 2 akan dilaksanakan pada siang hari ini. Jaksa penuntut umum 1 atas nama Mikael dan jaksa penuntut umum 2 atas nama Juan Marsha silakan memasuki ruangan sidang. Kepada penasihat hukum dari korban, Zulfami Hafiz dan penasihat hukum dari terdakwa, Amelia Presisia, silakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan memasuki ke dalam ruang sidang. Semua hadirin diharapkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Rengat kelas 2 memeriksa dan mengadili pada sidang kedua dengan nomor registrasi pidana 60 garing PID.B garing 2024 garing Pengadilan Negeri kelas 2 atas nama terdakwa saudara Lebri, terdakwa saudara Muhammad Ikhwan Yuti, terdakwa saudara Muhammad Ridho Akbar, terdakwa saudara Aufa Irni Farodi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah jaksa penuntut umum siap untuk melaksanakan persidangan? Dan apakah penasihat hukum dari korban dan terdakwa siap untuk melaksanakan persidangan? Siap, Yang Mulia. Terdakwa silakan masuk ke ruang sidang pengadilan. Saudara terdakwa Aufa Irni Farodi, apakah saudara dalam keadaan sehat
Saudara terdakwa Muhammad Iwan Yuti, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya siap mengikuti sidang kali ini yang mulia. Saudara terdakwa Iwan Meri, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani? Ya, saya sehat dalam keadaan jasmani dan rohani dan saya siap mengikuti persidangan ini yang mulia. Saudara terdakwa Muhammad Ridho Akbar, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan saya siap untuk melakukan persidangan kali ini yang mulia. Baik, saya ingin menanyakan identitas saudara. Nama saudara, umur saudara, jenis kelamin saudara, kewarganegaraan, agama, dan pekerjaan. Nama Iwan Nebi, tempat tanggal lahir 20 April 1994, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan pemilik kebun sawit, kewarganegaraan Indonesia. Terdakwa nama Muhammad Iwan Yuti, tempat tanggal lahir Sialang Duada 15 Maret 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan mahasiswa, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Terdakwa nama Muhammad Ridho Akbar, tempat tanggal lahir Batam 1 Agustus 2004, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan mahasiswa, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Terdakwa nama Alfa Ibn Barzi, tempat tanggal lahir Duman 28 Oktober 2002, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan mahasiswa, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Baiklah, selanjutnya kepada jaksa penuntut, apakah sudah siap untuk membacakan dakwaan? Siap, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk Pengadilan Negeri Rengat kelas 2. Surat dakwaan dengan nomor registrasi pidana 60-P/2024 Negeri Rengat kelas 2. Identitas terdakwa: nama Iwan Nebi, tempat tanggal lahir 15 pada tanggal 20 April 1994, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan pemilik kebun sawit. Berperan sebagai karena telah memerintah untuk menyuruh melakukan penikaman di kebun saudara Sindu dan telah melanggar 1. Pasal 362 KUHP. Pasal ini menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seseorang mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun penjara. Ditambah dengan 2. Telah melanggar pasal 340 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau ditambah 3. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat maka ditambah 4. Telah melanggar pasal 448 Undang-Undang Nomor 1 Bagian A tahun 2023 dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta setiap orangnya maka ditambah 5. Telah melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP jika perbuatan mengakibatkan luka berat dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu
disertai pula oleh salah satu hal yang diterapkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Penanganan terdakwa: 1. Ditahan oleh penyidik Polsek Induk pada tanggal 27 November 2024 pada malam hari pada jam 7 malam. Yang kedua, ditahan dan diperiksa oleh Kasih Intelijen, Kasih Pidana Khusus, dan Kasih Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada tanggal 28 November 2024 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Rengat kelas 2. Dakwaan bahwa ia terdakwa pada hari Senin 29 November 2024 sekitar pukul 1 WIB bertempat di Jalan Raya Blilas nomor 48 Pematang Barangan Barat, Indragiri Hulu. Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pencurian buah sawit, ditemukan luka memar dan ditikam di bagian punggung, sehingga korban bernama Sindu mengalami kritis dan Sindu banyak kekurangan darah, sehingga ia dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari. Baiklah, dengan ini kami meminta kepada Yang Mulia Hakim untuk menjatuhi terdakwa sanksi seberat-beratnya dan setimpal-timpalnya sesuai dengan kesalahan terdakwa kepada korban. Demikian Yang Mulia. Yang Mulia, kasus ini melibatkan tindakan kriminal yang saling berhubungan. Pertama, Pak Neprin mencoba merebut lahan yang itu benar-benar milik Sindu, di mana ada bukti surat tanahnya. Setelah debat semakin panas, Pak Neprin menyuruh Iwan, Egi, dan Rido untuk menyerang Sindu, di mana itu adalah peristiwa kejahatan atau kekerasan. Kami juga akan membahas tentang Iwan dan pengedar dalam mengedar narkoba. Saya adalah pemilik lahan tersebut. Saya mempunyai dokumen yang dibutuhkan. Ketika Nepri mendatangi saya dan mengklaim tanah tersebut miliknya, saya mencoba menjelaskan, tapi situasi memburuk. Kami memiliki surat tanah yang menunjukkan ini kepemilikan Bapak Sindu, dan saudara Nepri tidak berhak atas tanah tersebut. Apakah benar saudara Nepri memerintahkan 3 mahasiswa ini untuk mengambil buah di kebun Bapak Sindu? Tidak, Yang Mulia, saya hanya menyuruh mereka untuk melakukan penikaman kepada korban. Baik, Juru Sumpah, terima kasih. Silakan kembali lagi ke tempat. Untuk para saksi, silakan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan seterang-terangnya. Apakah Anda tahu jenis yang mereka gunakan saat memakai itu? Mereka menggunakan sabuk. Baik, terima kasih para saksi. Kami akan melanjuti pemeriksaan saksi berikutnya. Untuk saksi, silakan kembali ke tempat duduk. Ikuti saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Sebenarnya. Baik, kepada saudara Juru Sumpah, silakan duduk kembali ke tempat.
sebenar-benarnya. Baik Yang Mulia. Saksi Ais, apakah Anda dapat memberikan keterangan mengenai transaksi narkoba antara Iwan dan pengedar? Saya melihat terdakwa Iwan membeli narkoba di pengedar. Kira-kira mohon berapa saudara Iwan untuk transaksi tersebut? Baik Yang Mulia, pada malam hari kira-kira pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Pada masyarakat silakan kembali ke tempat berikan kami waktu untuk diskusi sebentar. Baik Yang Mulia. Berdasarkan kesaksian dari saksi-saksi serta keterangan terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, namun kami juga akan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan seperti kejujuran, tekanan yang dialami terdakwa. Kami akan memberikan pertimbangan hukum pada terdakwa daripada yang diajukan oleh jaksa. Akan tetapi akan dihukum lebih berat dari hukuman jaksa. Nama terdakwa Ikhwan Nebrin, tempat tanggal lahir Belilas 20 April 1994, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan pemilik kebun sawit, kewarganegaraan Indonesia. Hukuman karena kamu telah memerintahkan untuk menyuruh melakukan penikaman di kebun saudara Sindu. Kamu telah melanggar 1. Pasal 362 KUHP. Pasal ini menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun penjara, dengan ditambah telah melanggar 1. Pasal 340 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat akan ditambah. Telah melanggar pasal 448 Undang-Undang 1 Bagian A tahun 2023 dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2, yaitu 10 juta setiap orang yang ditambah. Telah melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP jika perbuatan mengakibatkan luka berat dan dilakukan dengan 2 orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. 3. Telah melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula dengan salah satu hal yang diterangkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Ditambah dengan saudara pengedar dan mengonsumsi narkoba, maka pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pasal ini mengatur tentang pengedaran narkotika tanpa izin yang sah. Isi pasal: setiap orang yang tanpa hak untuk melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, diancam dengan pidana penjara paling singkat
tahun penjara dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit senilai dengan 800 juta dan paling banyak 8 miliar rupiah. 2. Pasal 113 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pasal ini mengatur tentang pengedaran narkotika dalam jumlah yang lebih besar. Isi pasal: setiap orang yang tanpa hak akan melawan hukum memproduksi, menanam, mengimpor, mengekspor, mengedarkan atau menyerahkan narkotika golongan 1 diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit senilai 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Ditambah dengan saudara mengonsumsi narkoba, maka Anda telah melanggar pasal 127 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan narkotika, termasuk mengonsumsi narkotika tanpa izin. Isi pasal: setiap orang yang sengaja mengonsumsi narkotika golongan 1 untuk diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal-pasal tersebut mengatur ketentuan terkait dengan perbuatan konsumsi dan mengedarkan narkotika jenis sabu. Mengedarkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar dapat dikenai hukuman yang lebih berat. Sedangkan konsumsi narkoba juga merupakan tindakan pidana yang dihukum dengan penjara. Tindakan pidana yang dihukum dengan pidana penjara klarifikasi narkotika golongan 1. 1. Sabu termasuk dalam golongan 1 dalam undang-undang ini, yang artinya memiliki potensi besar untuk menyebabkan ketergantungan dan dilarang untuk digunakan kecuali dalam kondisi medis yang sangat terbatas dan izin yang sah. Terdakwa 3. Nama: Muhammad Ridho Akbar. Tempat tanggal lahir: Batam, 1 Agustus 2004. Umur 20 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam. Pendidikan mahasiswa. Peran: pelaku 2 pengeroyokan Sindu, memukul badan depan dan belakang dan melakukan pencurian buah sawit di kebun korban. Telah melanggar 1. Pasal 340 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat maka akan ditambah. 2. Telah melanggar pasal 448 UU 1 bagian A tahun 2023 dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori A, yaitu 10 juta setiap orang. 3. Telah melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu bagi lama 20 tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Ditambah dengan saudara mengonsumsi narkotika, maka Anda telah melanggar pasal 127 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sidang ini dinyatakan telah selesai. Terima kasih untuk semua pihak yang telah berperan dalam sidang ini. Keputusan ini juga akan menjadi pembelajaran agar setiap orang tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Hadirin yang terhormat, sebagai panitia dalam persidangan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses persidangan ini. Terima kasih kepada para hakim yang telah memberikan perhatian dan kebijaksanaan dalam menangani perkara ini, kepada pengacara yang telah berargumen dengan baik, serta kepada semua saksi
Persidangan ini telah melalui berbagai tahapan dan berbagai fakta serta bukti telah diperiksa dengan seksama. Dengan berakhirnya sidang ini, kita semua berharap agar keputusan yang diambil dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan ini bukan hanya merupakan penutup dari proses hukum, namun juga merupakan awal dari pemulihan dan harapan bagi yang terlibat. Kami berharap agar hasil dari persidangan ini dapat diterima dengan baik dan dijadikan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, siapa ya? Saya pengacara yang di persidangan kemarin. Ada Pak Sindu? Ada Pak, Bapak ada keperluan apa ya ke sini? Ada yang ingin saya bicarakan sama Pak Sindu. Ya udah Pak, Bapak silakan duduk dulu. Pak Sindu, saya selaku pengacara Bapak telah memenangkan persidangan ini. Saya harap kemenangan persidangan ini dapat membantu Bapak dengan keluarga Bapak. Terima kasih Pak, kami sangat terbantu atas pertolongan Bapak pada sidang kali ini. Bagaimana cara kami harus membalas budi Bapak? Tidak perlu membalas budi Pak. Ini telah menjadi tugas saya untuk melindungi klien-klien saya untuk mendapatkan haknya. Ini ada kompensasi dari persidangan ini Pak. Terima kasih banyak Pak, apa ini nggak berlebihan? Ya Pak, ini sudah jadi semestinya Pak. Saya pamit undur diri dulu ya Pak. Semoga kompensasi ini dapat membantu Bapak dan keluarga. Terima kasih ya Pak, semua hati-hati di jalan. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah ya Nak, Alhamdulillah ya. kita dikasih rezeki banyak sama Allah. Memang semua itu ada jalannya. Bisa untuk bayar uang KTKK. Kakak, akhirnya kita dapat kompensasi dari pengacara yang kemarin. Untung aja kita menang. Serius ya? Iya Nak, serius bisa buat bayar uang UKT kamu nih. Alhamdulillah ya. Iya. Yay, dapat beli HP baru. Memang lah kamu nih. Ayah udah sekali di rumah sakit masih juga kamu kayak gitu. Maaf ya, kan gak maksud kayak gitu. Nih, ayo. Pada